Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fuji Rahayu Ningtia dengan NIM 22230017 dari Prodi Akuntansi akan mempresentasikan hasil review jurnal mengenai tata kelola perusahaan yang baik dan praktik manajemen laba studi kasus di Indonesia. Yang pertama, pembahasan teori. Jurnal ini membahas teori tentang Good Corporate Governance dan Earning Management. GCG didefinisikan sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar berjalan sesuai dengan tujuan jangka panjangnya, serta menjaga kepentingan para pemangku kepentingan. Penulis mengaitkan GCG dengan praktik manajemen laba yang merupakan tindakan manajemen dalam memanipulasi laporan keuangan untuk mencapai target tertentu. Teori agensi juga menjadikan landasan dalam pembahasan ini, di mana terdapat konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Teori agensi menjelaskan bahwa manajemen memiliki insentif untuk memanipulasi laba demi kepentingan pribadi, terutama jika tidak ada pengawasan yang memadai dari mekanisme tata kelola. Oleh karena itu, penerapan GCG yang kuat diharapkan dapat meminimalkan asimetri informasi dan menurunkan kemungkinan terjadinya manajemen laba. Yang kedua, kasus yang dibahas. Penelitian ini mengambil kasus di Indonesia dengan fokus pada perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kasus yang dikaji adalah bagaimana praktik GCG yang meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit, dan ukuran dewan mempengaruhi tingkat manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Yang ketiga, objek penelitian atau sampel penelitian. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur publik di Indonesia. Sampel diambil menggunakan metode purposive sampling terhadap perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan secara lengkap selama periode 2002 sampai 2005. Total sampel terdiri dari 144 observasi perusahaan tahun. Yang keempat, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda untuk menguji pengaruh variabel independen atau mekanisme GCG terhadap variabel dependen atau tingkat manajemen laba. Model regresi yang digunakan mengacu pada model Modified Jones sebagai pendekatan untuk mendeteksi manajemen laba. Dan yang terakhir, hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama, kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba, yang berarti mekanisme ini efektif mengurangi praktek earning management. Yang kedua, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, dan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Temuan ini mengidentifikasikan bahwa tidak semua mekanisme GCG efektif dalam mengendalikan praktik manajemen laba di Indonesia. Efektivitas GCG sangat tergantung pada penerapan dan komitmen perusahaan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.